Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menganalisis ketentuan jual beli dan juga hiar. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian dan juga dasar hukum jual beli. Secara bahasa, pengertian jual beli ialah berarti tukar menukar secara mutlak al-mubadalah, atau berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan jual beli menurut istilah adalah pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafal ijab dan juga qabul, dan menurut tata aturan yang ditentukan dalam syariat Islam. Lalu selanjutnya, adapun dasar hukum dari jual beli itu sendiri ialah jual beli itu merupakan akad yang dibolehkan menurut Al-Quran, Sunnah, dan ijma ulama. Maka hukum asal jual beli adalah mubah atau diperbolehkan. Ini artinya setiap orang Islam itu bisa melakukan akad jual beli ataupun tidak, tanpa ada efek hukum apapun. Ada pula dasar hukum disyariatkannya jual beli dari Al-Quran, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ahalallahul bai'a wa harramar riya, yang artinya ialah padahal Allah itu telah menghalalkan jual beli dan juga mengharamkan riba. Dan juga selanjutnya, yang kedua yaitu kita mendeskripsikan ketentuan jual beli. Adapun dalam ketentuan jual beli ialah terdapat sebuah rukun dan juga syarat. Adapun rukun jual beli ialah jika tidak terpenuhi maka jual beli tidak sah terjadi. Dan mayoritas ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada 4, yaitu penjual dan pembeli atau dalam kurung akidain. Yang kedua yaitu barang yang diperjualbelikan, yaitu ma'qud alaih. Yang ketiga ada alat nilai tukar pengganti barang. Dan juga keempat ada ucapan serah terima antara penjual dan juga pembeli, yaitu ijab qabul. Adapun syarat dari jual beli ialah yaitu sebelum melaksanakan akad jual beli, setiap rukun jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yaitu yang pertama ada syarat penjual dan pembeli, yaitu akidain. Jual beli dianggap sah apabila penjual dan pembeli itu memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu kedua belah pihak harus balik, maksudnya baik penjual atau pembeli sudah dewasa. Yang kedua yaitu keduanya, baik maupun penjual dan pembeli, harus mempunyai akal sehat. Dan penjual dan pembeli harus berakal sehat. Maka orang gila dan orang yang tidak sehat, tidak mengetahui hitung-hitungan, tidak sah melakukan akad jual beli tersebut. Adapun yang ketiga yaitu bukan pemboros atau tidak suka membazirkan barang. Dan yang keempat adalah bukan paksaan, yaitu atas kehendak diri sendiri maksudnya. Adapun Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis Ibnu Hibban dan juga Ibnu Majah, qala nabiyyu SAW, innamal bai'u antarodi, yaitu artinya Nabi bersabda sesungguhnya jual beli itu sah apabila dilakukan atas dasar suka sama suka, yaitu sesuai dengan yang saya sebutkan sebelumnya. Adapun syarat barang jual beli yaitu ma'qud alaih, syaratnya diperjualbelikan sebagai berikut. Barang itu harus ada saat terjadi transaksi, jelas, dan juga dapat dilihat atau diketahui oleh kedua belah pihak tersebut. Dan juga penjual itu harus memperlihatkan barang yang akan dijual kepada pembeli secara jelas, baik ukurannya, timbangannya, jenisnya, sifat, dan juga harganya. Yang kedua ialah barang yang diperjualbelikan merupakan harta yang bermanfaat, yaitu semua barang yang tidak ada manfaatnya seperti membahayakan ataupun melanggar norma agama, maka tidak sah untuk diperjualbelikan. Misalnya ialah barang curian ataupun juga khamar ataupun minuman keras. Yang ketiga, barang itu harus suci. Yang dimaksud dalam hal ini ialah jual beli bangkai, kotoran, dan juga barang yang menjijikkan sejadinya tidak sah untuk diperjualbelikan dan juga hukumnya haram.
Yang keempat ialah milik penjual. Oleh karenanya, barang-barang yang bukan milik sendiri seperti barang pinjaman, barang sewaan, barang yang digadaikan, maka tidak sah untuk diperjualbelikan. Yang selanjutnya ialah menganalisis macam-macam jual beli. Secara segi hukum, maka jual beli ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu jual beli yang sah, jual beli yang terlarang, dan juga jual beli yang sah namun dilarang agama. Yang pertama, jual beli yang sah itu, yang dimaksud dalam jual beli yang sah yaitu boleh dilakukan karena memenuhi rukun dan juga syarat jual beli sebagaimana dijelaskan dalam fikih Islam. Yang kedua yaitu jual beli terlarang, yaitu jual beli yang tidak memenuhi rukun dan juga syarat. Yang ketiga yaitu jual beli yang sah tetapi dilarang agama. Jual beli ini hukumnya sah tetapi dilarang oleh agama karena adanya suatu sebab ataupun ilat yang akibat dan tidak baik dari akad tersebut. Maksudnya dari jual beli yang sah tapi dilarang agama ini ialah jual beli pada saat khutbah dan juga sholat Jumat. Larangan melakukan kegiatan jual beli pada saat khutbah dan sholat Jumat ini khusus bagi laki-laki muslim yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Adapun hal ini juga difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Jumu'ah ayat 9, yaitu artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diserukan untuk menunaikan sholat, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian ini lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Melalui ayat yang tadi saya bacakan, maka sudah jelas bahwa hukumnya jual beli ketika sholat itu dilarang oleh Allah. Kan tetapi hukumnya sah dan tetapi itu dilarang agama. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.